Silakan duduk, shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun yang penuh berkat, amin. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 kita baca satu ayat saja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku mengetahui. Saudara, mungkin di 2024 ada berbagai pergumulan yang kita alami sehingga kita sulit melihat sesuatu yang baik ke depan, saudara. Tapi Tuhan berkata kepada kita pagi ini, aku mengetahui. Jadi saudara, kalau soal masa depan, soal memberkati, itu urusan Tuhan, saudara. Aku mengetahui, jadi tidak tergantung pada kondisi kita, tidak tergantung pada persoalan hidup kita. Ayat ini, saudara, lahir dari kondisi bangsa Israel yang sedang dibuang di Babel. Mereka menjadi orang yang tercabut dari negeri mereka. Sepertinya tidak ada harapan karena mereka menjadi tawanan dan sekaligus menjadi budak di negeri orang, saudara. Tetapi Tuhan tidak tergantung pada kondisi mereka, tidak tergantung pada apa yang mereka sedang hadapi, karena aku sendiri, bukan kamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita sadar, kalau mau kita diberkati oleh Tuhan di 2025 ini, aku sedang bergumul, aku sedang punya masalah, persoalanku pelik, persoalanku hebat. Tuhan berkata, aku tahu apa yang aku harus perbuat dalam memberkati kamu, dalam memulihkan kamu, dalam membuka jalan bagi kamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan janji Allah yang penuh pengharapan kepada kita umatnya, yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan seperti bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yehuda yang sedang dibuang ke Babel. Allah mengingatkan kita di saat ini, apapun kondisi yang kita sudah lalui di 2024, meskipun mungkin sulit, sukar, apapun situasinya, ingatlah saudara, rancangan Tuhan tetap, saudara. Rencana Tuhan tidak akan berubah, saudara, apalagi diganti. Ada dua hal yang perlu kita imani di 2025 ini sebagai wujud nyata kita percaya kepada Tuhan, saudara. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi, apapun yang terjadi di 2025 ini, apakah persoalan kita lanjut di 2025? Apakah kemelut atau kesulitan yang kita hadapi masih berlanjut di 2025? Tapi ingat, seperti khotbah saya tadi malam, jangan buat itu menjadi kisah 2024. Kalau engkau sudah menginjakkan kaki di 2025 ini, buat itu pergumulan di 2025. Kadang-kadang kan kita itu sudah seperti yang saya ingatkan tadi malam. Kita sudah hidup di 2025, tetapi kita masih bawa-bawa persoalan di 2024. Kalaupun persoalannya berlanjut, saudara, tapi jangan dalam pemikiran 2024. Jadikan itu persoalan 2025. Dan janji Tuhan berkata, gak peduli apa persoalanmu,
apa masalahmu, apa kemelut hidupmu, baik dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam bulan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tentu saudara, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Amin. Apapun yang terjadi, sesuatu yang baik. Mungkin ketika bangsa Yehuda di Babel berkata, masa depan sudah tidak ada, kalaupun ada suram, kami di sini menjadi budak dan tawanan, apalagi yang perlu kami harapkan. Tetapi Tuhan berkata, masa depanmu adalah di tanganku, bukan di upaya dan kondisimu. Terkadang kan kita gitu saudara, kita terkukung dengan persoalan kita sehingga tidak melihat Tuhan lagi yang punya rencana yang indah. Ada dua rencana di sana saudara. Pertama adalah, mari perhatikan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ini yang pertama yang kita harus miliki, saudara. Apapun yang terjadi di 2025, saudaraku, Tuhan merancangkan damai sejahtera. Damai sejahtera di sana memakai kata shalom, saudara. Shalom itu mencakup konsep kesejahteraan, keharmonisan, keselamatan, dan kelimpahan. Itu arti shalom. Lalu mungkin kita berkata, boro-boro mau melimpah, Pak, cukup aja. Nggak mungkin itu kalau kita. Aku tahu, kata Tuhan, aku loh jemaatku, aku umatku, bukan kamu dan keadaanmu yang menentukan. Aku. Kalau kita percaya sama Tuhan karena pekerjaan kita baik-baik saja, ya nggak perlu percaya sama Tuhan, saudara. Tetapi mungkin kita berkata, aduh aku diambang di PHK tahun ini. Aku, kata Tuhan, bukan perusahaanmu. Aku merancangkan shalom. Aku merancangkan damai sejahtera. Aku merancangkan kehidupan yang harmonis. Kehidupan dalam kelimpahan. Kadang-kadang gitu kan, terlalu klise nih pendeta ini. Boro-boro melimpah, Pak, nggak tahu aja keadaan saya. Memang kalau kita dipengaruhi keadaan kita, nggak mungkin, saudara. Tadi responsoria itu, saudara, kalau kita percaya pada Tuhan yang kita ikuti, saudara. Kalau kita yakin pada Tuhan yang kita percayai. Ya memang kalau kita sudah alihkan Tuhannya kepada pergumulannya, nggak mungkin, saudara. Dalam konteks Alkitab, saudara, shalom itu sering digunakan untuk menggambarkan keadaan hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan sekitarnya. Itu yang saya katakan di Natal kita, saudara. Kalau betul kita sudah damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, maka shalom, kelimpahan itu akan datang, saudara. Karena bukan karena kerja keras kita. Bukan, saudara. Bukan karena perusahaan di mana saya bekerja. Bukan, saudara. Terkadang kan kita terlalu menggantungkan harap kita kepada perusahaan di mana kita bekerja. Bukan, saudara. Aku, kata Tuhan. Dan terkadang kita tidak bisa nalar tentang cara Tuhan memberkati kita, saudara. Gak nalar. Ada banyak kesaksian. Ada seorang teman saya, saudara. Dia sama-sama pendeta sama saya. Dari dia saya tahu bahwa hidup itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri sih, tapi sedap. Kenapa?
Dia selalu melihat cara Tuhan memberkati hidup dan keluarganya dengan cara yang gak bisa masuk akal, saudara. Aku tahu, kata Tuhan, rencanaku tidak tergantung pada kondisimu, tetapi aku. Mungkin karena 2024 membuat kita menjadi buta melihat 2025. Coba singkirkan apa yang membutakan kita supaya kita melihat Tuhan lebih jelas di 2025 ini dan mengimani Tuhan punya rencana dalam hidupku di 2025, dan Tuhan berkata rencana itu adalah rencana damai sejahtera. Kadang-kadang kan karena kita orang Kristen damai sejahtera, ya nggak penting hatiku, ya bener juga sih. Tapi kalau hatimu senang tapi makan nggak shalom itu, saudara. Yang penting hatiku tapi puasa terus, gitu kan? Kenapa? Karena nggak ada makanan. Itu bukan shalom namanya. Shalom itu mencakup hati dan perut, saudara. Karena itu yang saya katakan tadi, shalom itu mencakup konteksnya bukan saja dalam rohani, tetapi konsep kesejahteraan, keharmonisan, keselamatan, dan kelimpahan, saudara. Jadi kalau kita puasa terus karena nggak ada makanan, kalau puasa karena sadar betul mau puasa, itu jempol, saudara. Tapi kita puasa karena nggak ada makanan, perlu kita harus menelisik hidup kita. Ada apa, saudara? Jangan-jangan ada masalah yang menghambat berkat Tuhan. Berkat shalom itu. Aku, kata Tuhan, kalau itu loh, bukan otomatis, saudara. Bukan. Karena ternyata pemulihan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian, gak semua orang ikut, saudara. Akhirnya tertinggal di Babel. Kenapa? Karena kalau itu gak terjadi dalam hidup mereka, gak seturut pada rencana Tuhan itu, memberontak kepada Tuhan atau mempersalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari hadirkan shalom di 2025 ini, saudara. Karena Tuhan sudah merencanakannya bagi kita. Itu yang saya katakan tadi malam. Mari punyalah mangkoknya untuk menerima shalom itu, untuk menerima damai sejahtera itu, untuk menerima kelimpahan itu, saudara. Jangan, apalagi pemerintah berkata 2025 mulai tanggal 1 ini PPN 12%, gitu kan. Aduh, semakin mahal. Gak naik aja udah susah belinya, apalagi naik, gitu kan. Ya memang itu kenyataan, saudara, pergumulan 2025. Tapi Tuhan berkata, aku tahu bagaimana cara memberkati engkau. Bagaimana cara memberi shalom kepadamu kalau engkau percaya, kalau engkau menuruti perintahku. Jadi jangan lalu seenaknya cari apa yang bisa dicari di 2020 ini, nggak peduli dengan Tuhan. Mungkin dapat banyak, tapi bukan shalom, saudara. Kalau shalom itu bukan sekedar duitnya banyak, tapi hatinya pun damai, kan gitu. Tapi juga jangan hatinya damai, perutnya kosong. Gak juga, saudara. Kata shalom itu dua sisi, saudara. Jasmani dan rohani. Buktinya, Allah kembali membawa bangsa Israel dari pembuangan ke Yerusalem, saudara. Itu fisik. Itu arti shalom, saudara. Tapi jangan begini, Tuhan berjanji shalom, kok semakin susah, mana berkatnya lu? Jangan salahkan Tuhan, saudara. Mari kita lihat diri kita, apa yang membuat shalom itu tidak terjadi.
Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Tuhan tidak pernah kewalahan memenuhi rencananya dalam hidup kita. Percayalah, yang jadi masalah adalah kitanya. Seturut dengan rencana itu apa enggak? Melangkah bersama dengan Tuhan dalam rencana itu apa enggak? Kalau tidak, ya nggak dapet, saudara. Buktinya banyak bangsa Israel yang akhirnya mati di pembuangan, saudara. Tuhan kasih penghukuman 70 tahun dengan janji akan kembali lagi. Tapi nggak semua kembali, saudara. Kenapa? Nggak masuk pada rencana Tuhan. Jadi apapun yang terjadi 2024, saudara, katakan pada diri kita masing-masing, aku mau menikmati janji Tuhan di 2025. Janji Tuhan itu adalah shalom, damai sejahtera, kelimpahan, saudara. Mau menikmatinya, amin, saudara? Masuk pada rencana Tuhan. Jangan masuk pada rencana kita, saudara. Kalaupun kita punya rencana di 2025 ini, katakan dalam dirimu, Tuhan, aku punya rencana begini. Sejalan dengan rencanamu apa tidak? Masuk pada rencanamu apa tidak? Kalau tidak, jangan lanjutkan, saudara. Karena Tuhan mau memberkati kita. Walaupun mungkin banyak tawaran, kalau kamu begini di 2025 maka engkau akan banyak dapat duit. Jangan soal duitnya, damainya. Ingat tadi, jangan cuma duitnya. Memang perlu duitnya, tapi damainya juga. Tapi ingatlah, saudara, kalau kita masuk pada rencana Tuhan, bukan damainya doang, duitnya pun akan ada. Amin. Dukungan yang jawab. Kadang-kadang kita nggak amin, saudara, karena aduh, Pak Moli nggak tahu aja sekarang kondisiku. Nggak perlu saya tahu, Bapak Ibu. Biar cukup Bapak Ibu yang tahu sama Tuhan. Tetapi apapun kondisinya, apapun masalahnya, Tuhan berkata, aku tahu apa rencanaku bagimu. Katakan dalam diri kita di 2025 ini, Tuhan punya rencana bagiku. Dan rencana adalah shalom. Imani 2025 ini shalom. Kalau belum terjadi, tetaplah imani shalom. Gak pernah berhenti untuk mengimaninya, saudara. Apa rencana Anda di 2025 ini? Gak apa-apa. Tapi ingat, sejalan gak dengan shalom? Shalom itu dua sisi, saudara. Jangan karena uang yang banyak, keluarga berantakan, saudara. Karena uang yang banyak, hidup berantakan. Karena uang yang banyak, hubungan berantakan. Karena uang yang banyak, lalu semuanya berantakan, saudara. Itu bukan shalom. Tetapi sebaliknya, shalom itu bukan soal yang penting saya dengan Tuhan, makan gak makan. Bisa nggak ya seperti itu ya? Yang penting saya dengan Tuhan, yang penting rohaniku. Ya udah di surga kita, saudara. Karena kita masih di dunia, Tuhan juga akan bertanggung jawab masalah kebutuhan kita, saudara. Tuhan juga memperdulikan, karena kata shalom itu juga mencakup itu. Makanya ketika engkau bekerja lagi sungguh, saudara. Jangan main-main supaya shalom itu dapat. Kalau engkau dipercayakan sesuatu, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, saudara, supaya shalom itu ketemu. Jangan bilang, oh Tuhan sudah punya rencana, dan rencana itu adalah rencana shalom. Tuhan akan memberkati aku dan berlimpah-limpah, tapi ongkang-ongkang kaki terus, yang nggak mungkin lah, saudara. Orang yang mengimani shalom dalam hidupnya akan bekerja keras seperti yang saya katakan tadi malam. Kejar itu shalom, saudara. Kalau cuma diam-diam doa, nggak ketemu shalomnya. Orang yang sekolah lah yang benar, orang yang kuliah lah yang benar. Maka shalom itu akan dapat, saudara.
Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rohani banget, saudara. Tapi menjadi beban bagi orang. Sampai-sampai dia berkata, kalau nggak kerja, jangan kasih makan. Berarti makan kita harus kerja, saudara. Lalu orang berkata, saya kan masih sekolah, masih kuliah, saya belum kerja. Itu pekerjaan kita, saudara. Kan itu kan di KTP kita itu pekerjaan apa? Pelajar, mahasiswa. Sungguh-sungguhlah di sana. Perjuangkan pekerjaanmu, maka shalom akan Tuhan anugerahkan, saudara. Jangan tuntut Tuhan shalomnya mana, tapi itu tadi kalau kita saya tadi, kalau kita lakukan bagian kita enggak, soal bagiannya tuh nggak usah diperdebatkan, pasti Tuhan akan lakukan. Nah masalahnya bagian kita lakukan apa enggak? Kejar itu, saudara, di tahun 2025 ini. Nggak peduli apa kondisi. Kalau melihat kondisinya bangsa, ya udah, saudara, nggak ada harapan lah. 70 tahun, saudara, kalau masih hidup kan. Tetapi Tuhan berkata, aku tahu, bukan keadaanmu yang menentukan, tapi aku. Nah, saudara, mari perhatikan ada yang kedua, saudara. Yang kedua, di situ, damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kata harapan di sana memakai kata tifah yang memiliki arti utama harapan atau pengharapan. Kata ini memiliki makna menunggu dengan penuh harap atau mengikat, saudara, seperti tali mengikat erat sesuatu. Artinya dia tidak akan pernah berhenti sebelum apa yang direncanakan Tuhan itu diketemukan, saudara. Itu yang saya katakan tadi, berjuang, kejar. Yang penuh harapan itu artinya seseorang yang terus melangkah sampai dia menemukannya. Walaupun mungkin hari ini masih jauh dari kenyataan, saudara. Makanya firman Tuhan di lain tempat berkata, kalau sudah di tangan itu bukan harapan lagi namanya. Tetapi karena belum ada di tangan, kita akan terus melangkah sampai menemukannya. Itu kata tifah, saudara. Ini menunjukkan bahwa pengharapan itu sangat kuat, terutama pengharapan yang berpusat pada Allah sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Dan kitab Ibrani berkata, harapan itu seperti sauh. Artinya apa? Kita tidak akan goyah seperti kapal, saudara. Itu arti sauh itu kan jangkar, kan, saudara. Diombang-ambingkan oleh angin ribut, oleh gelombang. Kapal tetap aman di jalurnya, saudara. Kenapa? Karena ada sauh, ada jangkarnya, ada harapan. Mungkin 2025 belum ada perbaikan seperti di 2024. Tetap dia melangkah mengimani damai sejahtera. Shalom itu menjadi milikku. Jangan undur, saudara, karena mungkin seperti apa dikatakan oleh Bu Arwan tadi, semakin sulit mungkin 2025 ini nggak apa-apa. Tapi Tuhan berkata, aku tahu, aku memiliki damai sejahtera bagimu dan pengharapan yang pasti. Bapak Ibu jangan pernah berhenti melangkah di tahun 2025 ini walaupun masih jauh dari kenyataan. Jangan berkata, Pak, ini udah Maret, mana? Nggak usah berkata seperti itu sama Tuhan. Jalanlah terus. Karena Tuhan juga memberikan pengharapan kepada kita. Masa depan yang penuh pengharapan. Saya katakan tadi malam, kalau sampai kita kehilangan harapan, habis sudah Bapak Ibu. Sekalipun kita masih hidup, masih banyak duitnya. Pernah dengar ada orang yang divonis 2 minggu lagi akan mati? Apapun yang memiliki nggak ada artinya, sudah. Pak, paling waktu Bapak 2 minggu lagi. Habis sudah. Sebelum 2 minggu lagi itu udah mati dia di sini, saudara. Kenapa? Nggak ada harapan.
Tapi ada orang loh saudara, divonis mati 2 minggu karena kanker saudara. Tapi dia nggak peduli. Buktinya apa? Setiap hari dia keluar dari kamar perawatannya, kunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit itu. Antusias dia saudara. Walaupun memang betul 2 minggu kemudian dia dipanggil Tuhan saudara. Ada harapan saudara, membuat kita semangat menjalani hidup ini. Apapun kondisinya saudara, wah pekerjaanku susah sekarang. Tapi masih kerja nggak? Masih. Ada harapan ke depan saudara. Aku di PHK tahun ini. Masih bernafas gak? Masih. Masih ada harapan ke depan. Kecuali kalau putus nafasnya sudah nggak ada harapan lagi saudara. Biarkan harapan itu mengikat kita untuk tetap melangkah saudara. Itu yang dikatakan tadi, tifak itu saudara. Kita seperti tali yang mengikat erat sesuatu, itu harapan itu. Ikatkan harapanmu pada shalomnya Tuhan. Jadi sebelum engkau menemukan shalom itu, jalanlah terus saudara. Jangan berhenti apapun yang terjadi. Karena saat kita berhenti, ya udah shalom nggak ada saudara. Karena saudara tahu, ketika bangsa Israel masih di Mesir, Tuhan sudah berkata, Kanaan. Itu kata Tuhan, shalom, damai sejahtera. Tapi itu kan masih di depan. Nah, untuk sampai di Kanaan, saudara, apa yang mereka harus lakukan? Keluar dari Mesir, jelajahi padang pasir. Walaupun mereka percaya sama Tuhan, iya, Kanaan, tapi tetap di Mesir, yang nggak sampai di Kanaan, saudara. Nah, sementara mereka meninggalkan Mesir, wah dikejar-kejar Firaun kan, ada laut Temirau, ada kekeringan, nggak ada makanan. Apa yang harus dilakukan? Bersungut-sungut. Nah, orang bersungut-sungut mati di padang gurun, saudara. Jalan satu-satunya sampai di Kanaan, apapun yang terjadi di padang gurun adalah jalan terus. Jadi ikatkan diri kita dengan Kanaan, saudara. Itu harapan namanya. Nggak ada jaminan memang 2025 akan lebih baik. Tapi apapun yang terjadi, shalom itu menjadi tolok ukur, dan itu harapan yang harus kita imani, saudara. Maka kalau itu yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel, mujizat demi mujizat terjadi di padang gurun, saudara. Sampai pada satu titik Tuhan berkata kepada mereka, 40 tahun ini, adakah sepatumu rusak? Adakah pakaianmu rusak? Enggak ada, saudara. Kenapa? Mujizat demi mujizat terjadi sampai mereka sampai di Kanaan. Saudaraku, ikatkan harapanmu pada shalomnya Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Yaitu mujizat demi mujizat terjadi dalam menyelusuri 2025, saudara. Mujizat itu siapa yang kerja? Tuhan, bukan kita, saudara. Dan indahnya, saudara, luar biasanya Tuhan itu. Mari perhatikan sejarah hidup bangsa Israel keluar dari Mesir sampai Kanaan. Sering bersungut-sungut, sering ngomel sama Tuhan, sering berontak, saudara. Tapi Tuhan tetap melakukan mujizatnya. Luar biasa, saudara. Nggak ada air, bersungut-sungut, airnya dikasih juga air. Nggak ada makanan, bersungut-sungut, airnya dikasih juga makanan. Nggak ada daging, bersungut-sungut, airnya dikasih juga daging. Luar biasa Tuhan ini. Seperti saya katakan di Natal kemarin, kalau saya itu Tuhan, udah saya habisin itu semua. Nggak tahu diri nih orang. Baru aja lihat mujizat, udah berontak lagi. Tapi Tuhan tetap lakukan mujizat. Tapi ingat, saudara, ingat. Jangan lalu berkata, oleh karena itu berontak aja, toh juga lakukan mujizat. Enggak, saudara. Jadi tidaknya orang Israel sampai di Kanaan, hanya mereka yang taat.
Kalau engkau nggak taat, engkau nggak sampai di shalomnya Tuhan. Walaupun mujizat. Sebab rencana Tuhan bagi bangsa Israel bukan melakukan mujizat, saudara, bukan. Tapi rencana Tuhan bagi bangsa Israel apa? Menuntun mereka sampai di Kanaan. Nah, dalam rangka Mesir Kanaan memang ada mujizat di padang gurun, tapi ingat, bukan itu tujuan Allah bagi bangsa Israel. Apalah artinya mujizat tapi nggak sampai di Kanaan? Apalah artinya mujizat di 2025 ini tapi nggak ada shalom? Shalom itu rencana Tuhan bagi kita, saudara. Masa depan yang penuh harapan itu rencana Tuhan bagi kita. Jangan langsung pilih, kalau kayak gitu Pak, berontak aja toh nanti Tuhan kasih mujizat. Kan, saudara. Apalah arti mujizat? Sakit sembuh, korengan sembuh, bengek sembuh, tapi nggak sampai di shalomnya Tuhan. Percuma. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melayani 3,5 tahun? Banyak mujizat terjadi, tapi neraka semua, saudara. Kenapa? Karena pada titiknya nggak sungguh percaya Tuhan, hanya mengandalkan mujizat. Makanya satu saat ketika orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, guru-guru kemana aja sih? Kamu cari aku karena kamu udah kenyang kan? Jadi orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan karena mujizat Tuhan, nggak sampai di shalomnya Tuhan. Shalom itu salah satunya adalah keselamatan. Selain damai sejahtera dan kelimpahan. Saudaraku, apapun yang terjadi 2025 ini, mari raih shalom itu. Raih masa depanmu, saudara. Jangan biarkan hanya di awam-awam. Nggak tahu nih berapa lama dari Yeremia sampai di kita, saudara. Udah ribuan tahun ini. Tuhan berkata, aku punya rancangan damai sejahtera bagimu. Aku punya masa depan yang penuh harapan bagimu. Jangan cuma dalam sebuah rancangan di atas kertas, saudara. Tapi alami itu di 2025 ini. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun aku belum melihatnya, tetapi aku akan tetap melangkah sampai menemukannya. Mau menemukannya, amin. Oleh karena itu, tautkan hidupmu di rencana Tuhan. Jangan hidup dalam rencana musuh. Walaupun itu sampai berhasil, gak akan ada shalom. Tetapi mungkin masih jauh dari kenyataan. Tapi yakinilah, kalau engkau tetap mengkaitkan hidupmu dengan memakai harapanmu kepada Tuhan, dengan apa yang Tuhan rencanakan itu shalom, satu titik tertentu, engkau akan sampai di shalom Tuhan.